Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini saya bisa silaturahmi di Desa Rancabango. Makasih atas waktunya Ustadz Asep ya. Saya dengan tim, dengan Pak Haji Asep, dengan Bu Dede, dengan suami ingin silaturahmi ke sini, ingin memberikan solusi bagaimana bisa dengan mudah ke Baitullah. Nah sekarang ini kan alhamdulillah sudah mulai dibuka Ustadz gitu loh. Mungkin berita ini kan bagi saya luar biasa ya, menggembirakan gitu. Bagaimana kok menurut Ustadz? Karena di kami itu akan membantu untuk yang rindu Baitullah itu dengan cara bisa cash dan bisa pembiayaan. Ya sangat baik Bu. Jadi sangat baik karena selain daripada kita itu mungkin ada embel-embel bisnis, di sana ada bisnis ibadah yang kita secara tidak langsung itu kan menjalankan perintah syariat yang berupa amaliyah umroh. Jadi walaupun itu hukumnya sunnah, ya selain daripada kita berbisnis, kita juga minta istilahnya keberkahan lah, rezeki dari Allah, karena yang dijalankan kita itu mempermudah masyarakat yang mungkin khususnya di Desa Rancabango sangat banyak peminat untuk ziarah ke makam Rasulullah, untuk melihat Baitullah dan gitu. Namun terkendala masalah biaya. Ada yang mungkin sudah mampu, sudah saatnya hilang lagi uangnya. Mudah-mudahan dengan adanya Tanur Mutmainah ya, bisa membantu masyarakat kami khususnya Desa Rancabango untuk bisa berangkat umrah dan suci. Dan mungkin barangkali ada kekhawatiran atau mungkin masih ragu gitu Pak Ustadz, barangkali saya bisa menjawab atau Pak Haji Asep bisa menjawab. Ya jelas, itu jelasnya karena ya beberapa pemberitaan baik di televisi, di media, artinya permasalahan yang ada pada perusahaan yang punya travel kan gitu, seperti Abu Tur, dan waktu itu sangat banyak jamaah yang dirugikan. Betul. Artinya mungkin travel bodong lah istilahnya, tidak bertanggung jawab. Nah itu juga kan perlu kita waspada, artinya untuk mensosialisasikan pada masyarakat kita jaminan keamanan apa untuk masyarakat kita nanti, bahwa ini betul-betul resmi, dilindungi, izinnya resmi, terus dilindungi juga oleh negara, artinya tidak ada keraguan untuk masyarakat kami itu ketika mau berangkat ke tanah suci. Pak Haji yang jawab apa saya yang jawab? Oh ya. Jadi gini Pak Ustadz, justru kami itu datang Tanur Mutmainah itu untuk memberikan solusi, menguatkan atau meyakinkan ke masyarakat bahwa selama ini banyak sekali travel-travel yang dianggap tidak bertanggung jawab dan negatif. Kenapa saya berani sampai jauh-jauh, saya itu berani ke Rancabango, apalagi mengajak Pak Haji Asep selaku insya Allah khacap di Subang Purwakarta. Nah itu karena di kami itu adalah sistemnya itu kecuali cash kan umroh dulu, bayar belakangan setelah pulang. Nah untuk meyakinkan pun walaupun itu cash itu hanya cukup booking seat dulu Pak Ustadz. Ketika booking seat itu kami kirim peralatan lengkap, setelah pengkondisian tiket pesawat atau sama hotel beserta mungkin visanya ya, itu setelah tanggal keberangkatan baru kita silahkan mau dilunasin atau gimana, itu setelah semua fix, artinya pesawat pulang pergi sudah ada, visa perlengkapan sudah lengkap, itu baru silahkan menyelesaikan apa yang harus menjadi kewajibannya. Insya Allah itu aman, itu pertama. Dan kedua untuk pembiayaan, setelah sebelum betul-betul namanya itu di ACC dari pihak pembiayaan, oh iya si jamaah A ini adalah untuk contoh tanggal 29 Januari itu akan keberangkatan, artinya kami ngimput data. Nah itu baru silakan membayar DP. 3 hari kemudian baru kami kirim perlengkapan, dan itu nggak bayar Pak Ustadz. Kami perlengkapan handling bandara itu sudah tidak ada biaya lagi. Artinya di sini kita aman sekali. Ketika nama sudah jelas, nama sudah terinput, bahkan untuk tiketing sama visa itu sudah jelas tanggal keberangkatan, baru silahkan membayar yang selebihnya, seperti itu. Artinya insya Allah kita bilang aman karena satu, tidak ada jaminan.
Nah, di sini terus akadnya itu adalah jual beli. Ketika yang pembiayaan terjadi suatu hal dengan jamaah, naudzubillah min dzalik, katakan terpahitnya itu adalah jamaah itu dipanggil Allah, itu dianggap lunas Pak Ustadz. Artinya tidak terbebani kepada yang ditinggalkan ahli warisnya, seperti itu. Insya Allah kita berani bicara seperti ini karena memang dari kemarin bahkan yang sudah-sudah ya dari tahun-tahun kemarin itu memang kita seperti itu, tidak harus membayar di depan kecuali nama sudah betul-betul ditentukan tanggal, karena kita adalah travel yang tidak menginduk ke travel lain Pak Ustadz. Insya Allah aman karena dari pesawat, dari bis yang untuk kita mengantarkan jamaah di Mekah dan Madinah itu adalah sudah brand sendiri. Nah terus dan kedua untuk hotel, untuk makan, visa itu adalah kita provider visa. Justru travel lain itu ke kita untuk visanya. Jadi insya Allah aman banget gitu. Barangkali Pak J. Asep mau menambahkan? Intinya kan keamanan ya, keamanan dan kenyamanan dari jamaah itu sendiri. Sekarang kan zamannya melek informasi, jadi orang itu sekarang gampang mengklik di media sosial tentang PT apa saja sih yang memang termasuk daftar hitam dari Kemenag. Itu tinggal diklik aja, nanti semuanya ada daftar hitam dari para pelaku PT yang mengantarkan umrohan dan hajian, itu nanti akan terlihat di situ. Dan alhamdulillah PT Tandur Mutmainnah itu tidak termasuk ke dalam daftar hitam Kemenag. Itu alhamdulillah. Dan bisa dilihat secara langsung di media sosial itu bagaimana kinerjanya tentang PT Tandur Mutmainnah ini. Nanti dari segi bagusnya dan segi jeleknya itu akan terlihat. Apalagi di bulan Januari ini akan dibuka kantor cabang untuk Subang ya Bu ya. Nanti insya Allah di Pasar Sukamandi, di Ruko di Pasar Sukamandi insya Allah akan dibuka. Jadi untuk menghandle dari wilayah Purwakarta, Subang termasuk Karawang juga nanti akan dipusatkan di kantor Sukamandi, kantor cabang Sukamandi. Supaya lebih jelas lagi, karena apa? Dari masyarakat itu, dari jamaah itu selalu menanyakan tentang keberadaan kantor. Makanya bagi orang yang tidak melek informasi, melek teknologi, itu akan tahu oh bahwa ini kantornya gitu. Beda dengan orang-orang anak-anak milenial kan, nggak usah ke kantor, nggak usah kemana, tinggal klik aja oh kedudukannya kantor itu di sini, CO-nya ini, pemberangkatannya udah berapa kali, udah ketahuan gitu. Jadi insya Allah akan aman Ustaz. Alhamdulillah ini Bu, ini adalah selaku Ketua MWCNU Kecamatan Patok Besi, Kiai Asep Hashim. Nanti insya Allah kalau berangkat berarti tanpa Kiai Haji Asep Hashim. Amin amin. Insya Allah berangkat tanggal Seumpama nanti bulan Januari saya takdirkan punya rezeki terus mau ikut. Nah ini kan berarti ada kelengkapan. Artinya walaupun kita tanpa uang buka di depan, artinya uang buka di depan itu yang dimaksud saya kurang paham. Apakah setelah ataupun sebelum pemberkasan memang tidak ada ya atau bagaimana? Artinya 0 rupiah kita itu bisa berangkat atau memang harus ada yang dilengkapi dulu sebelum berangkat? Jadi gini ya Pak Ustadz, di kami itu pembiayaan ada dua. Satu dengan Amitra Syariah, tentunya semua lewat BSI ya. Satu lewat Amitra Syariah, kedua lewat Penin Dubai Syariah. Kalau Amitra Syariah itu memang pakai DP minimal 3 juta, 5 juta atau 10 juta untuk mengurangi besar kecilnya angsuran Pak Ustadz. Nah yang kedua, Penin Dubai Syariah ini luar biasa, sangat enak, tetapi ini harus ketatnya itu di checking gitu. Nah itu hanya dengan administrasi 1 juta. Nah dengan administrasi 1 juta itu ketika Pak Ustadz sudah memberikan KTP KK, ternyata begitu di checking lolos, ditentukan adalah nanti ditanya lewat saya, Mbak Pur, untuk Ustadz Asep itu nanti mau pergi kapan? Insya Allah di 29 Januari. Nah setelah semua itu oke, baru bayar 1 juta. 1 juta itu adalah untuk asuransi jiwa dan untuk administrasi pembiayaan sama pengiriman akomodasi perlengkapan. Jadi untuk 3. Karena apa?
untuk perlengkapan itu semuanya itu adalah gratis. Artinya tidak dibebankan biaya lagi. Tetapi semua pembiayaan ini adalah di luar paspor sama meningitis, Pak Ustadz. Paspor meningitis itu adalah mandiri karena tidak termasuk di pembiayaan. Sama biaya dari daerah. Karena kita adalah hanya startnya dari Bandara Soekarno-Hatta sampai pulang lagi Bandara Soekarno-Hatta. Untuk manasik sudah diinkludkan ke sini, artinya nggak dapat biaya lagi gitu. Nah, Jadi untuk nanti ke depan, maksudnya ke depannya ketika saya sudah berangkat, masalah ansuran umpamanya, kita Betul. terkendala lah yang seharusnya kita ansur itu per bulan, ternyata sampai 3 bulan belum bisa ansuran, itu resikonya bagaimana? yang penting Pak Ustadz ngomong dengan saya, artinya bukan dengan saya, dengan tim atau dengan mungkin dengan Pak Jasep, atau nanti insya Allah kita mau punya tenaga administrasi di kantor, tinggal bilang, ya istilahnya ngadu lah gitu, bahwa saya untuk 2 bulan ini nggak bayar dulu ya, tolong jangan ditagih. Dan itu insya Allah kita nggak kena denda seperak pun Pak Ustadz. Dan membayarnya pun nggak harus 2 bulan atau ke 3 bulan, tetap 1 bulan. Cuma nanti kalau Pak Ustadz itu temennya lunas berarti ya belum, itu pertama. Kedua, kalau Pak Ustadz punya rezeki banyak, ya itu bisa ditutup dengan potongan hanya dihitung pokoknya aja. Itu ya kenapa saya selalu semangat, karena pada saat saya dulu kepingin banget itu nggak ada yang seperti ini Pak Ustadz. Minimal harus punya uang 15 juta baru bisa berangkat. Sekarang kalau yang sudah kepingin dengan 1 juta aja bisa berangkat, seperti itu. Nah, kalau secara total artinya kita itu harus mengansur sampai nominal berapa, dan kemudian jumlah bulannya kan biasa dalam ansuran Iya, betul. itu dibatasi atau tidak? Jadi gini, kalau pakai Penindube Syariah dengan administrasi 1 juta itu Pak Ustadz per bulannya itu 1.085.000 kali 3 tahun. Seperti kalau kita ngambil motor Beat ya Pak Ustadz ya. Nah, kalau untuk di Amitra Syariah itu berapa besarnya DP itulah penentu angsuran. Sama, itunya 3 tahun gitu. Tetapi kalau mau baru 1 tahun punya rezeki mau ditutup ya silahkan gitu. Jadi semuanya itu adalah di 36 bulan gitu. Sebenarnya di Penindube Syariah juga nggak harus administrasi 1 juta aja. Umpamanya udah punya celengan 5 juta atau 10 juta juga bisa. Jadi nanti yang harusnya 1.085.000 bisa aja menjadi 800, 500 seperti itu. Gitu. Jadi ini hanya tolak ukur patokan terendah seminim-minimnya. Ketika orang sudah kepingin ke Baitullah, sudah rindu, tetapi nggak punya uang, itulah Penindube Syariah, itu hanya dengan administrasi, artinya non DP, gitu. Ya, menarik sih, Haji. Insya Allah nanti sebelum saya, ya mungkin juga banyak sih teman-teman sudah tanya, cuman kan karena kita itu ditontonkan dengan bisnis travel yang ya negatif lah seperti Betul, itu. Pak, Maka betul. Saya keraguan. sangat mengerti, Pak. Iya. Makanya ada di kami adalah umroh dulu, pulang setelah umroh baru mengangsur. Itu karena kami justru untuk mematahkan image negatif